Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kota Baru? Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Sehat badannya? Sehat hatinya? Sehat pikirannya? Sehat kantongnya? Itu yang paling kuat jawabannya. Yakin saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, enggak serentak. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, marah kayaknya. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Kota Baru disambut ikan. 2 ekor ikan kodak menyambut, gak berhenti-berhenti airnya dari tadi. Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali sampai ke Kota Baru ini. Saya hanya pernah lewat saja waktu naik pesawat, ditunjuk orang di bawah. Ustaz Somad, itu Kota Baru indah sekali dari atas sampai ke bawah, lebih indah lagi. Mudah-mudahan kebersamaan, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak puji-pujian lagi. Mudah-mudahan kebersamaan kita di Kota Baru ini menyambung silaturahim, panjang umur, sehat badan, insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi kata Pak Protokol, saya sudah ditunggu 4 tahun di Kota Baru. Betul itu. Saya bukan tidak mau datang Bapak Ibu, saya sudah siap-siap mau datang. Ditahan COVID 3 tahun tidak datang. 2010 mulai lockdown Maret 2020, 2021, 2022, 2023 inilah baru sampai kemari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini seperti janji Nabi Muhammad SAW. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi azarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini semuanya datang tumpah ruah dari seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di pulau-pulau, berdatangan semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, diberikan istiqomah iman dan Islam. Yang ada utang dilunaskan utangnya, makin kuatnya. Yang belum berjodoh dijumpakan dengan jodohnya. Banyak sekali yang jomblo. Tapi saya lihat yang bilang amin ini kayaknya udah punya anak 2-3. Jangan lupa ibu itu melirik juga dari jauh. Pulang nanti dia ke rumah, dia tanya, kenapa kau bilang amin tadi? Untuk anak kita, so sweet saya. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Kebahagiaan yang tak terhingga ini. Orang kalau sudah hatinya bahagia, maka insya Allah wajahnya cerah. Betul. Ini saya lihat wajah cerah-cerah semua, walaupun gelap. Jangan sampai kita jumpa sama orang wajah ditekuk seperti jeruk purut di becak gajah. Gimana bentuknya Pak Ustaz? Bayangkan aja. Hari ini warga masyarakat Kota Baru berbahagia, lampu warna-warni. Kebahagiaan ini bukan karena maksiat, kebahagiaan kita bukan karena dosa, kebahagiaan kita karena bulan Rabiul Awal, kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya Abdullah, nama kakeknya Abdul Muttalib, nama kakek berikutnya Hashim, naik lagi ke atas Abdi Manaf, naik lagi ke atas Qusay. Kalau saya nanya nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Tolong diingat baik-baik, ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, sampai ke Adnan, sampai ke Ismail,
anak kandung Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi beliau adalah keturunan nabi-nabi, dan nabi yang terdekat hubungannya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa itu paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Makanya nama Nabi Ibrahim yang disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Walaupun suami ibu namanya Pak Ibrahim, tetap sebut Ibrahim. Jangan kama sallaita ala suamiku. Saudara yang dimuliakan Allah, itu ke atas. Sedangkan ke bawahnya Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah As-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan, satu lagi adiknya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Muraidi. Ali Al-Muraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini pun gelarnya Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Makkah, dari Madinah nenek moyangnya, dari Irak, pindah ke kota yang selalu kita lantunkan, ya Tarim, ya Tarim. Orang yang pindah itu namanya Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak namanya Alawi. Maka keturunan ini disebut dengan Alawi. Keturunan Alawi ini banyak lagi. Ada namanya As-Saqaf. Orang kita sulit menyebut As-Saqaf. As-Segaf. Ada namanya Al-Haddad, ada namanya Al-Jifri, ada namanya bin Yahya, ada namanya bin Syekh Abu Bakar. Salah satunya adalah Al-Idrus, dan salah satu keturunan Al-Idrus ini adalah Sayyidi Al-Habib Ja'far Al-Idrus, Bupati Kota Baru. Jelas? Bisa diulang lagi? Kalian bisa mengingat, alhamdulillah. Yang nggak bisa diingat, jangan khawatir. Tausiah Ustaz Somad bisa diulang-ulang lagi di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ustaz Somad mau nanya ceramahnya siapa yang bisa ngulang, dia aja nggak ingat. Betul? Betul. Jagalah perasaan saya. Waktu saya bilang betul, pulang-pulang nggak dengar. Kita bilang ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Bupati yang sekaligus Sayyidi Al-Habib Ja'far Al-Idrus beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati Bapak Andi Latif beserta Ibu, Bapak Ketua DPRD beserta Ibu, beserta seluruh anggota DPRD yang berhadir pada malam hari ini, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Ustaz kok ingat? Tadi kan saya hafal. Walaupun ada juga yang Ustaz Somad ini yang ditegur, yang disapanya cuma yang ada jabatan saja. Ustaz Somad gak adil. Kami yang tadi datang nunggu, kenapa kami gak disebut? Oke. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saya bertanya? Jangan tersinggung. Janji jangan ada dusta di antara kita. Ini ada pembagian sembako? Enggak ada. Ada ganti tiket pulang? Enggak ada. Ada pembagian sertifikat tanah? Enggak ada. Ini semuanya datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka semua yang hadir di Kota Baru karena cinta kepada Nabi, maka insya Allah akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad ini ngomongnya terlalu berlebihan. Bukan saya yang ngomong, Besti. Yang ngomong itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika ada seorang yang berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Saya ini orang miskin, susah, melarat, budak hamba saya, nggak punya harta, nggak punya jabatan, bukan siapa-siapa. Lalu kenapa kamu peluk saya? Di akhirat saya belum tentu bertemu denganmu ya Muhammad SAW. Saya peluk kamu di sini. Apa jawab Nabi? Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Ya Allah, ini adalah pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang ahli solawat. Drone kita sudah naik ke atas untuk merekam bagaimana orang Kota Baru bersolawat. Lambaikan tangan ke atas, tangan kanan, tangan kirinya megang headphone, nyalakan senternya. Kalau senternya tak menyala, buang ke laut. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup untuk TikTok. Selawat kita malam ini tolong diupload di TikTok, upload di Instagram, upload di FB, upload di Twitter, masukkan ke grup-grup WhatsApp seluruh kawan sekolah, kantor, sahabat, grup SD, grup paguyuban, grup kekeluargaan. Tunjukkan begini orang Kota Baru berselawat. Betul? Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala. Sudah selesai selawat baru drone-nya naik. Aduh, kita ulang sekali lagi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Cukup, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Ustaz ini ngomongnya begitu, ya drone-nya udah hilang, ngapain lagi kita angkat? Oh, kalau gitu kita selawat ini bukan karena Allah. Selawat kita ini insya Allah sesuai dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat 30 kebaikan. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, mendapat 10 kebaikan. Amin. Wa utan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa dan datang lagi drone-nya. Ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal 1445. Saya sebenarnya cuma mau melihat temanya apa, ternyata nggak pakai tema. Sebenarnya saya cuma mau lihat supaya kameramen segera men-shoot gambar saya lah yang paling besar. Gambar Ketua MUI, mohon maaf Pak Kiai, kecil sebesar pas foto KTP. Mohon maaf Bapak-bapak, bukan salah saya, salah panitia. Tapi panitia ini juga orangnya baik. Dia tahu Ustadz yang mau datang ini orangnya kurus kecil. Jadi untuk menyenangkan hatinya, buatkan gambarnya besar. Jangan sepelekan perbuatan baik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan
idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membahagiakan hati orang lain. Malam ini saya dibahagiakan. Kenapa? Saya nggak ada jabatan, saya bukan pejabat, saya bukan bupati, tapi gambar saya dibuat lebih besar dari itu. Itu maka saya tersenyum. Dan setelah saya lihat lebih putih saya digambar. Memang ini Pak Bupati, desainannya perlu dipertahankan di bawah. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi baju saya tidak diedit jadi warna kuning. Masya Allah, tabarakallah. Apapun warna kita, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyenangkan hati orang beriman itu salah satu amal soleh, bukan sholat. Soleh. Termasuk malam ini Pak Bupati membahagiakan. Apa kata Pak Bupati tadi? Ustadz Somad, ini orang Kota Baru sudah lama merindukan Ustadz. Saya dalam hati percaya nggak percaya, cuman karena beliau Bupati dan Habib lagi, saya nganggu aja. Soalnya tadi pas masuk saya lihat nggak ada orang, ternyata kami dari belakang, di depan sampai ujung nggak kelihatan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Pak Bupati sehat badan, diberikan umur panjang. An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya, menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah lebih aku sukai daripada nyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Itu yang ngomong bukan Abdul Somad, yang ngomong gitu adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu Bapak Ibu tahu semua, dia mau masuk dari pintu surga yang mana saja bebas. Kita STJ, status tak jelas. Maka malam ini saya bahagia sekali bisa menyambung silaturahim dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bahagia? Dari bunyinya seperti enggak? Menyenangkan hati orang beriman. Makanya kalau ada saudara kita dalam keadaan sakit, kita datang, kita jenguk dia. Jenguk orang sakit jangan bawa jeruk. Orang sakit nggak bisa makan jeruk. Terus bawa apa Pak Ustaz? Bawakan tanah. Loh, tanah itu apa? Tayam. Dia nggak sholat udah beberapa hari. Kata dokter, Bapak sakit, nggak boleh kena air. Tapi saya mau sholat dok. Kalau kena air, mati. Jadi nggak sholat. Datang kita bawakan debu, ajarkan dia tayamum. Maka dia pun sholat duduk menghadap kiblat. Saya nggak bisa berdiri, duduk aja Pak. Duduk juga bisa sakit, baring Pak, baring. Sholat pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah. Mata pun nggak bisa. Nah kalau gitu kami sholatkan ya Pak. Menjenguk orang sakit, senangkan hatinya. Dia mengeluh, saya ini sakit Pak Ustaz. Dokter sudah memvonis saya, katanya umur saya nggak sampai. Bapak sabar Pak, jangan tambah rukun iman jadi 7. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, wa dokter spesialis. Walaupun saya tetap ke dokter, anak saya sakit ke dokter anak, istri saya melahirkan ke dokter, tapi keyakinan tetap kepada Allah. Sabar Bapak, Bapak jangan mau, Bapak jangan takut, Bapak jangan cemas. Bapak insya Allah masih panjang umurnya, boleh jadi dokter itu mati duluan. Betul kata Pak Ustaz, sejak kedatangan Ustaz saya jadi kuat ini sekarang. Begitu Ustaz pulang, nggak lama datang telepon istrinya, mohon maaf Pak Ustaz, sudah kembali ke ramah. Umur tidak bisa ditambah, tapi sisa umurnya bisa berkualitas. Kenapa? Kita sedang membahagiakan saudara kita. Di akhir ayatnya, di ujung napasnya, bahagiakan dia. Ini sudah di akhir ujung, kita takut-takut dia. Ini kalau melihat kayak gini, kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai. Nabi itu tidak mengajarkan masuk surga dengan amal yang sulit-sulit, yang susah-susah, yang payah-payah. Apa kata Nabi? Basyiru, berikan kabar gembira. La tu'assiru, jangan persulit orang. Yasiru, mudahkan, jangan dipersulit. Itu senang saya dengar ceramah Ustaz Somad ini. Dia selalu memberikan kemudahan. Alhamdulillah Ustaz, sejak mendengar ceramah Ustaz, saya sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Idul Fitri. Allahumma
ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Camat, Pak Camat, oh maaf Pak Camat belum saya sebut tadi. Kalau sampai Pak Camat nggak kita sebut, nggak keluar KTP kita. Kalau sampai Pak Camat nggak kita sebut, nggak keluar surat nikah. Pak Camat mudah-mudahan sehat panjang umur. Zaman saya kecil, jumpai camat susah sekali. Tapi di Kota Baru, camat-camat hadir, nggak tahu apa karena disuruh Pak Bupati. Kepala bagian, Masya Allah, nggak tahu bagian apa, pokoknya kepala bagian. Guru Maulid Habsyi, Masya Allah, ini kadang ada ibu-ibu jilbabnya panjang, bajunya gamis, bajunya panjang, bapak-bapak sudah ngaji, Maulid suka. Tapi pas acara nikah anak penyanyi dangdut, rok pendek, keong racun, kucing garong. Cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Mau dibawa kemana hubungan ini deh? Katanya udah ngaji, katanya udah dengar ceramah Ustaz Somad. Makanya kalau ada acara akikah, walimah, nikah, Anda di Kota Baru dan sekitarnya, Kalimantan Selatan dan sekitarnya, Pulau Borneo, Kalimantan dan sekitarnya, undanglah grup Maulid Habsyi dari Kota Baru. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah nanti kita bicara. Boleh dipotong, nanti saya akan upload ke Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Maksudnya, Ustaz Somad ini sombong saya, maksudnya yang belum follow kan. Kemarin kami tulis di Instagram, Ustaz Abdul Somad banyak sekali, sampai 20 Ustaz Somad. Yang mana yang punya Ustaz? Yang centang biru. Yang dulu pernah 9 juta hilang itu. Hilangnya kita buat baik. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa susahnya? Hidup sudah sulit, jangan bikin sulit. Hidup sudah pahit, jangan bikin pahit. Maka saya nggak mau minum kopi nggak pakai gula. Mohon maaf Bapak Ibu yang minum kopi nggak pakai gula. Jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengar tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbaring di ruang ICU, yang dulu teman banyak ketawa, yang dulu teman banyak suka karena kita sehat. Tapi ketika kita sakit terbaring, yang setia menemani hanya mereka, guys. Mereka inilah perempuan-perempuan solehah. Betul Ibu? Ketika kau pergi ke rumah makan, pesan jus untuk teman. Mau minum apa? Jus mangga. Mau minum apa? Jus melon. Mau minum apa? Jus mangga. Oke, jus 3. Tapi coba sama istrimu, minum air putih aja. Begitu jusnya tumpah, apa kau bilang? No problem, nggak usah pikirkan. Pesan satu lagi. Tapi air putih istrimu tumpah, mana makan? Padahal ketika kau sakit terbujur di ruang ICU, yang setia menemani adalah mereka. Betul Bu? Kelihatannya ungkapan sakit hati. Kalau kamu baik, Pak Camat boleh yang kena. Kalau kamu baik, bapak-bapak, suami-suami, kalau yang belum nikah, nggak usah senyum-senyum dulu. Pikirkan aja calon itu dulu. Kalau kamu baik, kalau kamu laki-laki yang amanah, kalau kamu tidak pernah tergoda dengan pelakor, kalau kamu ngasih belanja lebih, ya kan Bu? Masya Allah. Maka di saat sakitmu, mereka akan menyuapmu dengan senyuman. Makannya Bang. Sabar sayang, sabar. Tapi coba kalau kau sombong, coba kalau kau kasar, coba kalau omongan menyinggung perasaan, udah sakit nggak mati-mati.
Makanya kita disuruh menjadi orang yang baik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng rupanya. Orang yang paling baik adalah khairukum li ahli, orang yang baik kepada istrinya. Bapak-bapak yang baik-baik ini, inilah orang-orang yang terbaik yang ada di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ustaz Somad, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Setelah mendengar ceramah Ustaz, suami saya sekarang baik sekali. Biasanya Pak Ustaz pelitnya minta ampun, ngasih uang belanja 999.000. Setelah mendengar ceramah Ustaz, berapa dia kasih? 1 juta Pak Ustaz. Biasanya ngomongnya kasar Pak Ustaz, sekarang sudah lembut, sudah baik Pak Ustaz. Bahkan saya kalau mau pergi arisan, mau pergi pengajian, langsung saya bilang, abang mandikan anak, pel lantai, masak, dah abang. Itulah contoh istri yang masuk neraka jahanam. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi nerakamu. Kalau kau solihah, kalau kau taat, kalau kau baik, surga ada. Jangan senang dulu. Surga tetap di bawah telapak kaki. Enggak ada di bawah telapak kaki. Soalnya saya udah capek nyari hadisnya, belum ketemu. Saya mau ngasih tahu istri saya, surga di bawah telapak kaki Ustaz, belum ketemu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong, bekerja sama karena cinta, karena kasih sayang. Lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Anak itu lahir karena bapak sayang kan? Kalau benci lahir ke anak itu? Mana mungkin? Aku benci, tiba-tiba lahir, oh iya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayup-sayup terdengar suara azan. Hayya 'alas shalah. Masuk dari menara masjid, masuk ke rumah sakit. Oh, tadi saya lupa menyapa. Hadir juga bersama kita Bapak Direktur Rumah Sakit. Hadir bersama kita. Terdengar suara azan, masuk ke celah jendela rumah sakit. Masuk ke bapak yang sedang terbaring ruang ICU, meleleh air mata lapar, berkata ke ibu. Ibu bertanya, Bapak mau sop? Bapak mau sate? Enggak. Bapak mau apa? Mau somat? Enggak. Mau solat? Ibu yang tahu bahwa suaminya ini tidak pernah menempelkan kedingnya ke lantai, angkuh sombong, tidak pernah mau berwudu, selama ini hanya mengejek orang sholat. Kalau ada tetangganya sholat, oh mau sholat ya? Kirim salam sampai imam ya. Kalau mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, istrinya menjawab, la haula wala quwata illa billah. Apa kata suaminya? Kamu duluan saja lah. 2 kali istri menjawab, lihat suaminya, la haula wala quwata illa billah. Tapi saat kau terbaring, mana jabatanmu, mana hartamu, mana tenagamu, mana otakmu, mana kehebatanmu? Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat jangan bilang ada orang yang miskin. Jangan juga perasaan mereka. Polisi, Pak Kapolres ini polisi, awas lu kena tilang nanti. Ustaz, tengoklah Pak, saya pun digitukan orang ini juga. Ternyata kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenang hanyalah kenangan yang indah. Apa kenanganmu tentang Ustaz Abdul Somad? Ustaz Abdul Somad itu Masya Allah, tabarakallah. Apa yang Masya Allah? 4 tahun kami udah berdatang. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa silap salah Ustaz Somad. Maukah masyarakat Bapak Ibu dari Kota Baru memaafkan Ustaz Abdul Somad? Tulus, ikhlas, tidak menuntut di padang mahsyar. Dah selesai. Daripada saya nunggu Idul Fitri minta maaf, lebih baik di dunia minta maaf. Maukah ibu memaafkan kesilapan bapak? Dari bunyinya saya khawatir Pak. Ketika bapak ingin sholat, saat terbaring di rumah sakit, padahal selama ini gak mau sholat,
Kalau bapak baik, apa kata si ibu? Sebentar ya Pak, aku ambilkan tanah untuk tayamum. Tapi kalau bapak, bapak sombong, bapak jahat, bapak nakal. Sebentar ya Pak, aku ambilkan tanah untuk menimbunmu. Kematian adalah istirahat bagi bapak maupun bagi ibu. Bapak yang kurang ajar, bapak yang kasar tidak sopan, maka saat kematian bapak, ibu menjadi orang yang istirahat dari segala penderitaan. Betul Bu? Lihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi suami saya itu nggak sholat Pak Ustaz. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Saya pun juga dulu nggak sholat. Jadi kami satu circle Pak Ustaz, kami satu server Pak Ustaz. Tapi sekarang saya sadar saya sudah tua Pak Ustaz. Setiap saya berkaca saya lihat kerut-kerut di wajah saya makin banyak. Saya sudah operasi plastik, plastiknya juga layu Pak Ustaz. Saya pakai bedak, katanya pakai skincare ini bagus, rupanya salah Pak Ustaz. Wajah saya makin hitam sekarang Pak Ustaz. Pertama pas saya pakai, muka saya putih, leher saya hitam. Sekarang lebih hitam pula muka saya dari leher lagi Pak Ustaz. Kuncinya satu, jangan tersinggung. Tersinggung, meninggal. Semua cerita ini tidak terjadi di Kota Baru, terjadi di tempat lain. Kenapa tidak disebutkan tempat dan lokasinya? Menjaga kode etik jurnalistik dan perasaan jamaah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut semuanya akan membusuk ketika masuk ke dalam lubang tanah. Yang pertama kali membusuk adalah usus, perut, gembung, masuk angin 7 hari, meletus. Cacing-cacing mulai datang menyerang. Binatang yang paling tajam hidungnya bukan anjing enter, tapi cacing. Matanya tidak punya, telinga tidak punya. Kalau nggak percaya, besok tangkap cacing, cek sendiri. Mata nggak punya, telinga nggak punya, kaki nggak punya, tangan nggak punya, kulit nggak punya, hidup dalam tanah. Tapi Allah Maha Adil, kurang pada yang lain, diberikan kelebihan yang lain. Hidupnya tajam, dia bisa mencium dari jarak 1 kilometer. Kalau ada orang dikubur di sini 7 hari perutnya membusuk, maka cacing-cacing dari jarak radius 1 kilometer mulai datang menyerbu. Sabu, brownies. Apalagi yang suka menyiksa cacing waktu mancing. Inilah yang menyiksa kakek kami dulu, katanya. Kami adalah cucu-cucu yang membalas dendam, katanya. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak takut mancing, tetap aja ambil aja cacing, bilang cacing, kakek kau dulu memang bersalah. Sampai akhirnya wajah yang selalu dipoles, di make up, wajah yang selalu diperhatikan, pada akhirnya akan menjadi santapan cacing. Tapi jangan gara-gara ceramah ini besok masuk kantor bupati nggak mandi. Pas Pak Bupati ketemu, heran semua, kenapa pegawai Pemda ini tai matanya sebesar bakso semua? Kalau ditanya, kenapa nggak mandi? Kata Ustaz Somad, nggak ada gunanya membersihkan wajah, semuanya akan menjadi santapan cacing tanah. Kalau gitu Ustaz Somad jangan kita undang lagi ke Kota Baru, dia hanya merusak etos kerja kita. Islam ini agama yang mengajarkan bersih. Dulu masih ingat waktu kecil kuku kita diperiksa satu-satu. Masih ingat? Yang ingat nanti udah tua. Anak sekarang nggak tahu itu, karena nggak boleh dipukul-pukul, tangkap Komisi Perlindungan Anak. Dulu diperiksa kuku banyak, aduh pakai Mr. Roll dari kayu.
sakit luar biasa, banyak juga yang udah tua rupanya. Kuku panjang nggak boleh. Makanya saya ketika jadi dosen melihat ada mahasiswi kuku panjang. Apa ini kuku panjang? Kenapa pakai kutek? Kenapa hitam? Ustaz, ini bukan kutek. Apa? Black henna. Air wudhu tetap masuk Ustaz. Iya, atasnya black henna, bawahnya black daki. Masa bawang? Datang tamu makan. Apa sih resepnya? Ini. Saudara yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan tidak hanya menyenangkan hati orang kawan, tetangga, sahabat, tapi juga menjaga kesucian dan kebersihan. Siapa yang mengajarkan itu? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, maulid Nabi, tolong ceritakan kami tentang Nabi Muhammad selama 60 menit. Menceritakan Nabi Muhammad 63 tahun dalam waktu 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Bahasa kampung kami impossible. Nggak mungkin itu saudara. Tapi insya Allah kita tidak maulid sekali, maulid kita 1 bulan. Makanya maulid di Kalimantan Selatan, di berbagai tempat, kantor maulid, kantor camat maulid, kantor dinas maulid, kantor MUI maulid, di rumah-rumah maulid. Betul berita yang saya dengar ini. Makanya nanti kalau ada acara maulid, datang. Pembacaan Simtud Durar, datang. Pembacaan maulid Habsyi, datang. Pembacaan maulid Tibai, datang. Pembacaan maulid Saraful Anam, datang. Pembacaan maulid Al-Barzanji, datang. Pembacaan maulid Burdah, datang. Isi maulid itu 3. Yang pertama sholawat, yang kedua sejarah Nabi, yang ketiga adalah doa. Paham nggak paham, pokoknya datang aja. Tapi Pak Ustaz, saya kalau pas maulid itu ngantuk, tidur aja, dapat pahala. Pahala apa? Pahala tidur. Bayangkan orang sekarang susah mau tidur, sampai pergi ke psikiater, psikolog. Pak psikiater, tolong saya kasih obat, saya jam 2 malam mata saya nggak bisa tidur. Akhirnya diberi obat tidur, setelah dosisnya habis melek lagi nggak bisa tidur. Tapi umat Islam baru melihat Ustaz langsung tidur. Pas melihat Ustaz, begitu Ustaz mengatakan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu bi fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah. Bisik ke kawan, pendek sekali luar biasa. Saya belum pernah ceramah sepanjang sejarah marah sama jamaah karena jamaah tertidur, belum pernah. Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur, itu berarti saya berhasil menenangkan hati dan jiwa. Bayangkan jamaah yang dalam keadaan kesusahan, di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan istri. Di mana dia mendapatkan ketenangan? Saat pengajian Ustaz sholat. Makanya kalau ada yang tidur saya marah juga. Di mana lagi dia mendatangkan ketenangan? Saya ini datang ke pengajian Ustaz mau ketenangan Pak Ustaz. Saya sudah datang Ustaz marah-marah, akhirnya dia pergi ke tepi laut. Sebelum dia bunuh diri, dia streaming. Akhirnya aku akhiri semuanya gara-gara Ustaz Somad ini. Hai guys. Nah kalau ada orang sudah ngaji, itu sudah alhamdulillah. Malam ini semuanya datang ramai. Kenapa tidak dibuat di masjid? Kenapa dibuat di tanah lapang? Saya lebih suka pengajian di tanah lapang daripada di masjid. Kenapa? Karena yang di masjid itu orang memang sudah ngaji. Tapi di tanah lapang ada orang yang takut ke masjid. Dia takut datang ke masjid. Kenapa? Karena beberapa temannya ke masjid 2 kali meninggal. Akhirnya dia trauma. Si Anu ke masjid meninggal, si Anu ke masjid meninggal. Pas dia datang sholat jenazah, dia trauma lagi. Pas di emperan masjid itu, di depan keranda jenazah. Ustaz yang ceramah di dalam pengajian kita malam ini adalah tentang menghadapi sakaratul maut. Akhirnya dia nggak ke masjid. Tapi kalau dibuat di tanah lapang, di stadion seperti di Kota Baru ini, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan setelah ini taubat nasuha, diberikan Allah kelapangan hati dan berhenti dari semua dosa, insya Allah. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Saya Pak Ustadz istighfarnya nggak bisa pakai lagu Pak Ustadz, nggak pakai irama seperti Ustadz, ya nggak usah pakai irama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya Pak Ustadz kalau istighfar pakai suara nggak khusyuk, saya maunya tenang Pak Ustadz. Oke kalau gitu harus pakai suara. Istighfarmu begitu pendek, astagfirullahaladzim, dosamu begitu panjang. Istighfarmu begitu sebentar, astagfirullahaladzim, dosamu begitu lama. Tidak seimbang antara permintaan ampun dengan dosa. Maka berlama-lama, berbanyak-banyak istighfar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila Rabbi. Saya beristighfar minta ampun kepada Allah sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Kita berapa kali? 3 kali. Itu pun cepatnya minta apa? Dengan heran nanti banyak orang ketika ditunjukkan catatan malaikat kepadanya, pas dilihat, kok istighfarnya gak ada, tasbih gak ada, tahmid gak ada, takbir gak ada, tahlil gak ada, keterangan kumur. Apa ini? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan yaji ratal alami ya uhairal judi wal karami ya uhairal judi wal karami. Ustadz, saya istighfarnya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Ya Allah, dosaku begitu banyak. Semua khamar sudah kuminum, berbagai merek-mereknya dan jenis-jenisnya. Sebagian sudah lunas, sebagian masih hutang. Ya Allah, aku adalah playboy cap tupai. Habis semua pohon-pohon kelapa kelopan. Tapi kalau doanya kebetulan di masjid, jangan kuat dia mati. Kalau kuat cerita gitu ditanya orang sama siapa aja. Apalagi kalau bapak nanti malam sholat sunat taubat di rumah pas berdoa, yakinkan ibu betul-betul sedang tidur lelap. Kalau dia bangun dia dengar, oh sama si Anu kali ya, hancur dunia persilatan. Mohon maaf ya Bu, malam ini saya selamatkan mereka. Tapi yang paling bagus Pak, jangan sekedar istighfar, tapi mandi taubat. Apa pula taubat? Mamin muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Nggak bisa mandi Pak Ustadz, wudu nggak bisa wudu Pak Ustadz, tayamum nggak bisa tayamum. Enggak lah, payah sudah. Nah, yang paling bagus mandi taubat itu niatnya Pak Ustadz. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Cara mandinya Pak Ustadz, basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kaki dulu apa kepala dulu, terserah. Kalau mandinya di kamar mandi, kaki dulu, jangan kepala, nanti kaget. Kalau kepala dulu, dingin kepala, darah dari jantung menyembur naik ke atas, macet di tengah, blam, pecah dulu darah. Maka siram sunnah dari kaki, kanan dulu, kiri dulu, sampai lutut, sampai pinggang, sampai perut, sampai dada, sampai leher, baru semua. Kalau saya di tepi laut, bagus, satu. Apakah kalau di laut dosanya hilang? Apalagi ke tengah, bukannya dosa, kau hilang sekalian. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Ibu ini kelihatannya aja ketawa, tapi kalau bapak hilang, mereka nangis, bengkak biji matanya sampai sebesar bakso. Waktu mulutnya memang dia katakan, kamu lagi seperti ini, kalau mati
laki-laki masih bisa cari ganti, tapi dalam hatinya yang paling dalam hidup semati ya. Betul kan Bu? Ya. Begitu yang jawab anak-anak macam paham aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mandi taubat, sunat taubat. Usollinya Pak Ustaz, usolli sunnat taubat rakaat. Enggak usah disebutkan dosanya. Usolli sunnat taubat gara-gara diganggu pelakor 3 kali. Wah, gawat tidak gawat. Usolli sunnat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dosamu besar, Allah maha besar. Allahu akbar kabira. Engkau dipuji-puji orang, Allah memilih pujian. Walhamdulillahi katsira. Engkau disangka orang suci bersih, Allah maha suci. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kau tidak menghadap dengan bapak gubernur, kau tidak menghadap dengan bapak presiden, kau tidak menghadap kepada dirjen. Yang kau hadap adalah Allah. Wajahtu. Ustaz kok nggak nyebut bupati yang camat? Ada orangnya di sini. Wajahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iftitah itu perenungan yang sangat dalam. Banyak orang sholat iftitahnya dia nggak ingat. Kenapa? Kecepatan 120 km per jam. Iftitah Fatihah ayat 1 nafas. Ada yang lebih cepat lagi, nggak berbunyi sama sekali. Padahal iftitah adalah perenungan yang paling dalam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dengan bersuara itu menambah kekhusyuan, dengan mengatur nafas itu menambah kekhusyuan. Iftitah dibagi 4 nafas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebelum baca Al-Fatihah minta lindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Al-Fatihah terserah. Saya Fatihah bisa 1 nafas Pak Ustaz, mantap, teruskan. Tapi yakinkan bisa kembali ke nafas awal. Kalau 1 nafas Pak habis nggak bisa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya Pak Ustaz? Nanya. Macam hafal banyak aja. Hafal 3 kul nanya lagi. Ya ayat yang itu juga lah, yang mana lagi? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man sholat malam dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti. Qul huwallahu terus. Dilaporkan ke Nabi. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, pendiri mazhab Hambali. Ya Rasulullah, ya itu sahabatmu namanya Qatadah bin Nu'man, tadi malam ayatnya kul terus gak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. 1 kul wallah sama dengan 1/3 Al-Quran. Berarti 3 kali baca sudah khatam sekali Al-Quran. Inilah dalil yang lama dinanti pencinta kul wallah. Jangan sepelekan. Jadi kalau suami ibu setiap tahajud malam, setiap sholat malam, ayatnya kulhu terus. Malam ini bapak bisa menjawab, kenapa papa ayatnya kulhu terus? Mama, papa banyak hafal ayat. Tapi dengan membaca kulhu ini, kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa rambai. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah, ibu-ibu jangan melambai. Lambai kedatangan, boleh melambai. Ini lampunya kadang-kadang merah, kadang-kadang hijau. Kenapa tidak dipakai lampu kuning? Sesuai dengan di jalan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang sholat, maka sesungguhnya kita sedang menempelkan tempat paling tinggi, tempat paling mulia, tempat paling terhormat. Tidak ada yang berani megang kening kepala Abdul Somad ini kecuali 2. Pertama, tukang pangkas. Waktu saya senang pangkas, Pak, ini sedikit. Dalam hati kurang ajar kau.
Gimana lagi? Yang kedua, tukang pas foto. Waktu saya tunda foto, kepalanya terlalu miring Pak. Miring. Terlalu kanan Pak. Terlalu nunduk, lama-lama maju dari depan. Kata dia. Emanglah orang ini cari kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah, setinggi apapun jabatan, harta, kekuasaan, harkat, martabat manusia, ketika dia sedang sholat, dia tempelkan keningnya ke lantai tempat tapak kaki yang diinjak-injak. 7 mesti menempel. 1 kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Kalau tidak sah, maka tidak sah sholatnya. Rukun sujud 7 anggota tubuh tidak sah kalau tidak 7 menempel, maka disitulah kehebatan sholat. Walaupun pejabat hebat, orang kaya, milioner, tapi kalau sudah sampai di masjid, Allahu Akbar, mana ada orang kaya Allahu Akbar ketiak? Mana ada? Semuanya menempel ke lantai. Lihatlah raja di raja, sultan semuanya. Kenapa dalam Islam diajarkan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar ujung pisau, tidak masuk ke dalam surga. Doakan supaya yang ceramah ini jangan ada sombong di hatinya. Saya yang paling tinggi sekarang, Pak Camat di bawah, Pak Kabak di bawah, Pak Bupati di bawah, saya yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi di atas. Di atas langit masih ada langit. Ustaz Somad disiapkan pentas, di atas pentas ada karpet untuk Ustaz 2 lapis, ditanami bunga-bunga yang indah. Ustaz yang paling sombong di antara kami berada di atas ini hanya sementara. Habis acara semua akan turun ke bawah. Betul? Bapak Bupati turun, Bapak Wakil turun, Bapak Kepala PN turun, Ketua Majelis Ulama turun, Kepala Kementerian Agama turun. Saudaraku, kalau mau merasakan di atas ini, habis acara naiklah ke atas. Naik ke atas, nggak ada apa-apanya di atas ini. Semuanya akan turun masuk ke lubang yang sama dari tanah, berjalan di atas tanah, masuk ke dalam lubang tanah, akan dimakan cacing. Apa kesombongan kita? Kecuali kita diciptakan dari besi, baru nggak bisa dimakan tanah. Kita semua dari tanah. Mohon maaf, yang dari besi tolong angkat tangan. Kalau dia angkat tangan berarti dia Robocop. Kamu dari apa? Dari besi. Oh, transformer. Kita ini semua dari tanah. Kalau memang betul dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Dia sesuai dengan tanah. Tanahnya kan beda. Teman saya itu Pak Ustaz susah kan bayar utang. Tanah liat. Teman saya itu Pak Ustaz bawaannya mau kelari aja. Tanah sekitar. Tapi tolong, jangan tausiah malam ini dijadikan bahan besok pagi untuk mengukur kawan-kawan. Langsung dipoto dari belakang, langsung update FB. Ini yang pakai baju kotak-kotak, ini tanah liat. Ini yang selalu menimpakan masalah beban kerjanya ke saya, ini tanah longsor. Saya juga yang disalahkan jamaah. Inilah gara-gara dengar pengajian Somad. Saudara yang dimuliakan Allah, yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, ittaquz zulma, jangan zalim, jangan aniaya orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dosa kepada Allah, kita bisa menangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, kau tadi nangis kenapa? Kakiku dipijak Afrika. Ada jamaah Afrika besar memijak kaki, patut dia nangis. Ada satu jamaah umrah, teman saya ini heran ketika melihat Ka'bah semua nangis. Dia nggak nangis, malah heran. Kenapa kalian nangis? Ketika semuanya sedang sa'i gunting rambut, semuanya labbaik Allahumma labbaik. Dia enggak. Sampai pas tawaf wada selesai mau pulang, hilang dia. Teman saya Ustadz membimbing umroh, nyari kemana bapak ini, gawat nih kalau sampai hilang, bertanggung jawab pemerintah Saudi Arabia, lari nanti kena tuntut, travel kita dicabut izin. Ketemu rupanya dia sedang menangis di bawah pintu Ka'bah. Ditanya sama pembimbing, katanya bapak nggak bisa nangis, ini kok nangis? Saya nangis Pak Ustadz. Apa yang bapak tangiskan?
yang saya tangiskan. Kenapa selama ini saya nggak bisa nangis? Ternyata sampai saatnya hati itu luluh, remuk, redam, dan kita bisa menangis. Tapi tidak semua air mata ungkapan kesedihan, kepiluan. Ada makhluk yang badannya tidak punya pori-pori. Kita kalau lagi kepanasan keluar keringat dari pori-pori kita, tapi ada makhluk yang ada pori-porinya, dia mengeluarkan keringat dari matanya. Itu makhluk namanya buaya. Makanya air matanya belum tentu air mata kesedihan, tapi disebut dengan air mata buaya. Buaya ini memang luar biasa. Dia kalau lagi di laut ganas luar biasa. Nampaknya orang di atas perahu, terkapnya langsung. Ada orang berenang, tangkapnya langsung. Itu kalau dia masih di air. Tapi kalau dia sudah naik ke atas, lembutnya bukan main. Hai sayang, namanya buaya. Tahu semua. Hati-hati adik-adik yang masih gadis, waspadalah. Tapi jangan macam-macam. Buaya darat sekarang bukan cuma menangkap yang gadis, janda-janda juga waspada. Istri orang pun juga hati-hati. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari buaya-buaya. Ya Allah, malam ini yang hadir adalah pecinta Nabi Muhammad SAW. Abdul Somad hanyalah seorang pelayan umat Nabi Muhammad SAW. Ada Habib yang mengalir darah Nabi Muhammad dalam badannya. Memangnya Ustaz Somad gak ada darah Nabi di badan Ustaz? Ada, Nabi Adam. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, manusia ini menurut Islam berasal dari Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith, semua manusia ini tidak ada yang berasal dari dinosaurus, tidak ada yang berasal dari monyet. Manusia ini diciptakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah. Apa maknanya? Sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai pengayom binatang, tanam-tanaman, hewan, lingkungan. Kita jaga karena kita dikirim Allah pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihatlah di Kota Baru, semua terjaga, terpelihara, semua makhluk dijaga di Kota Baru. Ikan-ikan dijaga, tanam-tanaman, bunga-bunga dijaga. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pohon kain. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah orang. La takhiratna nakhlan, jangan cabut pohon korma, karena korma adalah makanan pokok. Satajiduna rijalan fis sawami, nanti kalian akan pergi, kalian menemukan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta di rumah ibadah mereka. Itu pesan siapa? Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia diutus Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, rahmat, kasih sayang. Makanya tidak boleh mengancam, tidak boleh menghardik, tidak boleh. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kita enak makan, makan luar biasa. Apa itu yang dimakan? Semua ada. Soto Medan ada, soto Makassar ada. Kalau di Makassar dia bukan soto Pak Ustaz, jadi apa? Coto. Oh ya. Jadi kalau gitu bukan Ustaz Somad, siapa? Ustaz Comad. Ini Ustaz cerita makanan kapan ini? Tadi saya dijamu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Forkompinda, semuanya makanan, Masya Allah. Ungkapan sulit saya untuk mengungkapkannya. Satu kata tentang makanan tadi Pak Ustaz, wow, amazing, luar biasa makanannya. Saya tadi mau ceritakan, tapi nggak usah lah saya ceritakan, itu menyakitkan hati Bapak Ibu. Ini Pak Ustaz hasil dari nelayan-nelayan kita yang ada di pulau-pulau. Mereka menang mencari ikan, mereka menangkap udang, mereka menangkap lobster. Kebahagiaan mereka di sana tidak bisa kita tarik kebahagiaan mereka di kota. Paling salah menilai manusia adalah mengukur kebahagiaan orang dengan kebahagiaan kita. Betul. Ustaz Somad, ibu saya tinggal sendiri di rumah, ayah saya sudah meninggal. Ibu saya bawa ke kota, saya sediakan rumah pakai AC di kamar. Kebahagiaan ibumu bukan begitu. Dia mau tinggal di kampung, pagi-pagi dia ngasih makan ayam, habis itu dia belanja ke pasar. Tapi ibu saya bawa ke mall Pak Ustadz, ke supermarket. Yang nikmat bagi ibumu bukan belanja pakai AC, yang nikmat bagi ibu waktu nawar itu. Disitulah kenikmatannya. Disitu dia nggak bisa nawar.
Jangan ukur kebahagiaan orang dengan kebahagiaan kita. Ada seorang bisnismen melihat seorang nelayan sedang mancing, lalu kemudian dia tanya, kamu mancing ikan? Iya. Aduh, kasihan sekali nasib kamu. Saya kasih modal, saya kasih duit banyak. Untuk apa? Supaya kamu punya kapal besar, kamu akan menangkap ikan dengan bukan harimau, kamu punya pabrik, kamu buat mesin kaleng ikan, kamu ekspor impor, kamu tinggal di rumah mewah. Habis itu kamu bisa mancing lagi untuk menikmati hidup. Dia tersenyum, kalau aku bisa mancing sebelum memiliki itu, kenapa aku mesti susah-susah mikirin itu? Jangan ukur kebahagiaan orang dengan baju kita. Bapak ibu tidak bisa ukur, mau ngasih baju ke saya pakai badan bapak, nggak bisa. Kenapa? Kenapa badan saya ukurannya dia sehebat ini? Saudara yang dimuliakan Allah, paham? Insya Allah jamaah kalau cerdas dia paham. Dan orang yang ada di Kota Baru ini cerdas-cerdas. Dari mana Ustaz tahu cerdas? Ikannya segar sekali mati langsung dimakan. Tempat saya tinggal di Pulau Sumatera, di tengah pulau. Kalau mau ke laut 7 jam naik mobil baru sampai. Jadi ikan itu udah mati 5 kali. Dari laut ke sampan 1 kali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke kulkas 3 kali, dari kulkas ke kuali 4 kali, dimasak 2 kali, 5 kali. Waktu dimakan udah gak ada lagi gizinya. Itu bukan saya kurus. Ini selama seminggu saya di Kota Baru ini, insya Allah segar, gemuk, sehat walafiat. Sayangnya saya besok mau pulang, karena saya di Kalimantan Selatan setahun hanya datang sekali 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ini yang terakhir besok pulang. Kalau lewat dari 3 malam, nanti dicurigai sudah buka cabang. Paham? Ustaz Somad itu susah kali ngundangnya. Kami mau acara Pemda, kami acara kecamatan, kami acara pesantren. Saya sampaikan, saya ke Kalimantan Selatan setahun hanya sekali. Tidak pilih jadwal. Ustadz Atta yang nyusun kakak kelas saya di Mesir, saya nggak tahu akan ketemu Pak Bupati Habib. Saya tidak tahu akan acara di mana. Yang penting saya berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Untuk apa Ustaz jelaskan ini? Supaya jangan jadi fitnah, bukan fitness. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Maka bagaimana supaya kita sayang sama Nabi? Maka kita kenalkan Nabi dengan acara maulid. Selama bulan Rabiul Awal banyak maulid. Siap datang, siap bawa istri dan anak, janji. Allahu Akbar, shallu ala Nabi. Kenapa Ustaz bertakbir? Setan mulai berbisik, jangan datang. Ngusir setan pakai takbir. Allahu Akbar. Kamu mau kemana? Ada acara maulid di masjid. Ngapain maulid? Sini. Allahu Akbar. Masalahnya, kalau yang berbisik ini jin, setan, hantu, genderuwo, sundel bolong, nyip lorong, suster ngesot, insya Allah kita bacakan ayat kursi selesai. Tapi kalau teman kita, tetangga, kawan, sahabat, sekantor ngajak kita ke mall, nggak usah maulid, kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal. Jadi kalau ada teman, nggak usah dibacakan ayat kursi, kursinya aja sekalian. Setuju? Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang belum sholat, belum pakai hijab, yang salah itu kita, karena kita belum mengenalkan Nabi Muhammad kepada dia. Kita tidak diajak untuk melaknat, caci maki, sumpah serapah, kekerasan. Ustaz Somad itu kan ustaz keras. Yang keras itu hanya suaranya, hatinya selembut sutra. Kalau kau tak percaya, belahlah dada, akan kau temukan entah nama-nama siapa di sana. Saudara yang dimuliakan Allah, insya Allah di dada kita hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidupnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah. Bapak ibunya jangan khawatirkan tentang imannya. Tapi anak-anak kita narkoba, ganja, sabu-sabu, pelancing gila.
internet, drama Korea, sinetron, lagu maksiat, aliran sesat, agnostik, sekuler, komunis, liberal, ateis. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami yang ada di kabupaten ini, ya Allah, menjadi anak-anak yang selamat dunia akhirat, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas. Maka salah satu penangkalnya adalah maulid, 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 maulid. Bawa saja acara maulid, datang, duduk, dengar, datang, duduk, dengar, ngantuk-ngantuk dikit, lawan, nggak lawan, nggak bisa terlawan, tidur. Setuju? Oh, setuju pula teman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di mana-mana biasanya tausiah 60 menit, kecuali di Kota Baru. Ini sudah di luar kode etik. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 pas. Rupanya saya sudah berdiri 75 menit. Kita tahu kalau saya tambah 1 jam masih kuat? Masih semangat? Masih siap? Saya nggak kuat. Saya malam ini mau pulang langsung ke Asam-Asam. Jadi kasih tahu Ustadz, nyebrangnya jangan sampai lewat jam 12. Kalau nggak kita nginap di sini Pak Ustadz. Besok kita mau ngejar Asam-Asam. Dari Asam-Asam manis-manis. Dari Asam-Asam langsung ke Banjarmasin. Habis Asam-Masin, habis itu baru pulang naik pesawat sore. Mudah-mudahan kita tidak pernah berpisah, karena kita selalu bersama dalam doa. Saya yakin dan percaya saya sehat sampai hari ini karena didoakan saudara saya dari Kota Baru. Saudara saya di Kota Baru 4 tahun mendoakan saya, ya Allah sehatkan Ustaz Somad, panjangkan umurnya, ya Allah datangkan dia ke Kota Baru. Sampai akhirnya dia datang. Setelah dia datang ke sini, terserah ya Allah, maki-makilah dia, ya Allah. Di akhir majelis mari kita berdoa, mudah-mudahan Kota Baru tetap baldatun thayyibatun warabun ghafur, pemimpinnya adil dan amanah, hasil alamnya melimpah ruah, rezeki kita mengantarkan ke Baitullah, anak cucu kita semuanya soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mati husnul khatimah di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyat, untuk niat yang baik.